Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safwan Nur Rahmat Nasution, Prodi Akuntansi Universitas Samudra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis laporan keuangan. Nah, analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan atau financial statement analisis, yaitu analisis yang dilakukan guna menguji keterkaitan angka-angka akuntansi dan tren angka tersebut dalam periode waktu tertentu. Nah, mengapa dilakukan analisis laporan keuangan? Yang pertama, menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan masa lalu, masa sekarang, dan prediksi yang akan datang. Kedua, menilai kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Manfaat analisis laporan keuangan bagi pihak manajemen yaitu untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, kompensasi pengembangan karir, yaitu untuk menilai apakah suatu perusahaan baik atau buruk, dan pengembangan karir dalam suatu perusahaan tersebut. Kedua, bagi pemegang saham, yaitu untuk mengetahui kinerja perusahaan dan pendapatan keamanan investasi, apakah perusahaan tersebut cocok untuk diinvestasikan ke jangka panjang. Yang ketiga, bagi kreditur, yaitu untuk mengetahui kemampuan perusahaan melunasi hutang beserta bunganya. Yang keempat, bagi pemerintah, yaitu untuk perhitungan pajak pada suatu perusahaan dan persetujuan untuk go public. Yang kelima, yaitu bagi karyawan, yaitu untuk penghasilan yang memadai, kualitas hidup, dan keamanan kerja para karyawan. Selanjutnya yaitu analisis laporan keuangan, yang salah satu analisis atas laporan keuangan adalah dengan menggunakan analisis rasio financial statement atau bentuk rasio untuk mengetahui prestasi keuangan perusahaan dari tahun ke tahun, dan hasil analisis tersebut dapat digunakan untuk menilai kinerja perusahaan. Selanjutnya yaitu jenis rasio laporan keuangan. Di sini saya akan membahas mengenai liquidity ratio, yaitu liquidity ratio, yaitu rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya tepat pada waktunya. Salah satu jenis liquidity ratio yaitu ada current ratio, yang merupakan alat ukur bagi kemampuan likuiditas probabilitas jangka pendek, yaitu kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Formulasinya yaitu rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. Lalu selanjutnya ada quick ratio, yang merupakan alat ukur bagi kemampuan perusahaan untuk membayar hutang yang segera dipenuhi dengan aktiva lancar yang lebih liquid. Formulasinya yaitu rasio quick sama dengan aktiva lancar persediaan dibagi kewajiban lancar. Selanjutnya di sini kita akan menganalisis data PT Unilever Indonesia Tbk, yaitu pada 2007 dan 2008. Di sini terlihat rasio lancar terhitung pada 2007 sebesar 1,20 dan di tahun 2008 0,97. Perubahannya yaitu turun dan keterangannya memburuk. Selanjutnya ada rasio quick atau quick ratio yang pada tahun 2007 mendapatkan nilai sebesar 0,89 dan pada 2008 mendapatkan nilai 0,66. Pada suatu ini perubahannya yaitu turun dan keterangannya memburuk. Oke, hasil analisis atas rasio likuiditas tadi, yaitu berdasarkan analisis rasio likuiditas, kinerja keuangan perusahaan mengalami penurunan di tahun 2008 jika dibandingkan dengan satu tahun sebelumnya, yaitu tahun 2007.
Nilai rasio likuiditas pada PT Unilever Indonesia Tbk sebagian besar berada di bawah angka 1, di mana semakin tinggi rasio likuiditas suatu perusahaan, seharusnya semakin besar kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas yang lebih rendah pada tahun 2008 menunjukkan manajemen yang buruk atas sumber likuiditas atau pengelolaan aktiva lancar yang kurang bagus atau kurang efisien karena masih banyak aktiva yang menganggur. Oke, kesimpulannya yaitu perusahaan Unilever Tbk belum mampu dalam melunasi aktiva jangka pendeknya. Sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.